Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dionysius Marcel Ginting, Zulfikar Ali Ritonga, Dwi Utami Cahyati, Rinanda Suci Syafitri, dan saya sendiri Dava Febrianda. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi yang berjudul Konsep dan Struktur Kepemimpinan dalam Masyarakat. Kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak, akan tetapi hasilnya nyata. Kadangkala kepemimpinan mengarah kepada seni, akan tetapi sering pula berkaitan dengan ilmu. Pada kenyataannya, kepemimpinan merupakan seni dan sekaligus ilmu. Pada kajian tentang kepemimpinan ini, paling tidak ada 3 definisi, yaitu pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin. Pada dasarnya, 3 istilah tersebut berasal dari kata dasar yang sama, yaitu pimpin. Akan tetapi, ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu. Oleh karena itu, seseorang dalam peran normal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu untuk memimpin. Pemimpin juga hakikatnya seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat. 1. Kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam mengontrol proses dari gejala-gejala sosial, melihat kepemimpinan sebagai sentralisasi usaha dalam diri seseorang sebagai cerminan kekuasaan dari keseluruhan. Kecenderungan pemikiran dari definisi-definisi tersebut sangat berpengaruh di dalam mengarahkan perhatian terhadap pentingnya struktur kelompok. 2. Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Pemimpin adalah seorang individu yang memiliki sifat dan karakter yang diinginkan oleh rakyatnya. Teori kepribadian cenderung memandang kepemimpinan sebagai akibat pengaruh satu arah, mengingat bahwa pimpinan mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Maka biasanya ahli teori pribadi lupa menyinggung karakteristik timbal balik atau resiprokal dan interaksi dari atau dalam situasi kepemimpinan. 3. Kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Tingkah laku kepemimpinan sebagai tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya, dan tingkah laku seorang individu dapat mengarahkan aktivitas kelompok. 4. Kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Kepemimpinan adalah pengelolaan manusia melalui persuasi dan inspirasi daripada melalui pemaksaan langsung. Hal ini melibatkan penerapan pengetahuan mengenai faktor manusia dalam memecahkan masalah yang konkret. 5. Kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok, termasuk pemimpin, dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimal dalam waktu dan kerja yang singkat. Selanjutnya, ada beberapa fungsi-fungsi pemimpin dalam masyarakat, yaitu pemimpin sebagai orang yang menjalankan kepemimpinannya, pemimpin sebagai perencana, pemimpin sebagai pembuat kebijaksanaan, pemimpin sebagai seorang ahli, pemimpin sebagai wakil kelompok, pemimpin sebagai pengawas hubungan di dalam kelompok. Lanjut, pemimpin sebagai orang yang mampu memberikan hadiah dan hukuman atau reward and punishment, pemimpin sebagai contoh, pemimpin sebagai simbol kelompok, pemimpin sebagai pengganti tanggung jawab individu, pemimpin sebagai orang yang mempunyai ideologi, pemimpin sebagai tokoh ayah, dan yang terakhir, pemimpin sebagai orang yang selalu dipersalahkan. Dari semua fungsi yang disebutkan tadi dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu yang pertama, fungsi utama. Yang termasuk dalam fungsi utama adalah fungsi sebagai orang yang menjalankan kepemimpinan, sebagai perencana, sebagai pembuat keputusan, sebagai ahli, sebagai wakil kelompok, sebagai pengawas hubungan dalam kelompok, sebagai orang yang mampu memberikan hadiah dan hukuman, sebagai penengah, dan sebagai pendamai. Yang kedua, fungsi pelengkap. Sedangkan fungsi pelengkap adalah fungsi sebagai model atau contoh, sebagai simbol kelompok, sebagai pengganti tanggung jawab individu, sebagai orang yang mempunyai ideologi, sebagai tokoh ayah, dan sebagai orang yang selalu dipersalahkan. Selanjutnya, karakteristik kepribadian pemimpin dalam masyarakat. Karakteristik pemimpin akan berkembang apabila berperanan sebagai pemimpin, artinya apabila bergumul dengan masalah-masalah yang menuntun usaha mengarahkan kelompok.
Dengan demikian, pola pemimpin pada seseorang adalah hasil dari proses belajar. Mengenai sifat kepemimpinan, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa kepemimpinan itu bersifat umum, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa kepemimpinan itu bersifat khusus. Menurut Carter dan Nixon, ada 3 macam tugas dalam kelompok, yaitu tugas yang menuntun pemikiran, tugas yang menuntun keahlian mekanis, dan tugas yang ada kaitannya dengan keagamaan. Dari ketiga macam tugas tadi, dihitung korelasinya sehingga dihasilkan adanya 2 macam kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan intelektual, dan yang kedua, kepemimpinan mekanik atau teknik. Yang selanjutnya, tipe kepemimpinan yang berlaku di masyarakat. Tipe kepemimpinan yang berlaku di masyarakat dapat digolongkan ke dalam 5 tipe. Yang pertama, tipe autokratis. Ciri-cirinya adalah menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu bergantung kepada kekuasaan formilnya. Dalam tindakan penggerakannya, sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur pemaksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Yang kedua, tipe militeristis. Seorang pemimpin dengan tipe ini tidak selalu dari organisasi militer. Ciri-ciri tipe ini adalah 1. Dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah. Yang kedua, dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat dan jabatan. Yang ketiga, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Yang kelima, sukar menerima kritik dari bawahannya. Yang keenam, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Yang ketiga, tipe paternalistis. Seorang pemimpin dengan tipe ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi atau overprotective, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk ikut mengambil keputusan, mengambil inisiatif, mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, sering bersikap maha tahu. Yang keempat, tipe karismatis. Seorang pemimpin dengan tipe ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai daya tarik yang amat besar. Yang kedua, jumlah pengikut pemimpin ini banyak. Yang ketiga, yang mengikuti pemimpin ini tidak mempunyai alasan yang jelas. Sulit untuk mengetahui mengapa seseorang menjadi pemimpin yang karismatis. Karena dari mana asalnya, karisma memang sulit untuk ditelusuri. Kekayaan, profil, kesehatan tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma. Yang kelima, tipe demokratis. Pemimpin dengan tipe ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dalam proses penggerakan bawahan melalui kritik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia. Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Yang ketiga, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Lanjutan, ciri-ciri tipe demokratis. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan. Dengan ikhlas, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahan untuk berbuat kesalahan. Kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripada dia sendiri. Yang terakhir, berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang pemimpin. Yang selanjutnya, struktur kepemimpinan masyarakat Indonesia. Struktur kepemimpinan masyarakat suku bangsa Aceh. Ketika Aceh masih diperintah oleh Sultan,
Urutan kesatuan teritorial Aceh adalah 1. Kampung atau desa, 2. Mukim atau kumpulan desa, ketiga daerah Ule Balang atau distrik, yang keempat daerah Sago, kumpulan beberapa mukim, yang kelima daerah sultan, sama dengan kota raja. Secara politik, pemerintahan tertinggi dipegang oleh sultan. Kalau perempuan namanya sultana. Sultan mempunyai pembantu-pembantu, yaitu Laksamana selaku panglima perang, Upah yang merupakan kepala polisi selaku keamanan dalam negeri, 2 orang sekretaris selaku pengurus surat menyurat, dan majelis selaku pengontrol jalannya pemerintahan. Gampong. Gampong terdiri atas beberapa pejabat. Pertama adalah kusik atau kepala gampong. Jabatan ini bersifat turun-temurun dan disemikan oleh Ule Balang. Ia dapat dipecat oleh Ule Balang. Kusik berkewajiban untuk 1. Menjaga ketertiban, keamanan dan adat gampong. 2. Memakmurkan gampong. 3. Memberi keadilan dalam perselisihan warga. Kedua adalah Tungku, atau lebih tepatnya Tungku Munasa. Pejabat ini bertindak selaku kepala agama dalam gampong. Ia dipilih dan dapat dijabat oleh setiap orang yang paham agama Islam. Jabatan ini tidak bersifat turun-temurun. Gelar Tungku biasanya pula disandangkan pada orang laki-laki yang sudah menikah. Namun, dalam tata struktur ia biasanya merujuk pada pemimpin agama Islam. Tungku berbeda dengan Teku, karena Teku lebih bernuansa ningrat atau bangsawan. Ule Balang dan turunannya menggunakan gelar Tuku. Ketiga adalah orang tua. Di gampong biasanya ada majelis yang terdiri atas beberapa orang yang tua-tua dan banyak pengalaman serta paham adat. Mereka merupakan wakil rakyat dan dipilih dan ikut serta membicarakan kepentingan desa. Dengan demikian, gampong mencirikan masyarakat demokratis yang mengkompromikan unsur agama dan unsur adat. Mukim. Mukim adalah suatu gabungan dari gampong-gampong dan merupakan kesatuan hukum yang bercorak agama. Kepala mukim disebut imum. Imum mulanya pemimpin masjid dan berarti pemimpin urusan agama. Lambat lain ia punya kekuasaan duniawi dalam pemerintahan karena diangkat oleh Ule Balang. Daerah Ule Balang merupakan gabungan dari mukim-mukim. Kepala beberapa mukim disebut Ule Balang dan memegang jabatan secara turun-temurun dan bersifat otonom. Sago. Daerah ini merupakan gabungan mukim-mukim juga, tetapi lebih luas dari daerah Ule Balang. Kepala Sago disebut Panglima. Panglima merupakan penasehat sultan. Dulu di Aceh dikenal 3 buah sago, yaitu Sagi 22, Sagi 25, dan Sagi 26. Sultan. Daerah Sultan merasuki daerah Ule Balang dan daerah Panglima Sago. Bedanya, daerah Ule Balang ini lebih bersifat otonom dan daerah Panglima Sago ini merupakan daerah yang berada langsung di bawah Sultan. Daerah-daerah Sultan yang tetap adalah sesuai dengan batas-batas daerah Aceh sekarang. Studi kasus perbandingan kepemimpinan modern dan kepemimpinan adat Semende, Desa Cahaya Alam Muara Enim. Kepemimpinan perspektif mempunyai pola kepemimpinan pertama. Proses kepemimpinan barat bersifat formal dan rasional. Formal artinya pemimpin muncul melalui proses atau sistem baku yang berlaku di organisasi dan berjalan secara prosedur. Rasional artinya ada kriteria yang digunakan untuk memilih dan mengukur keberhasilan efektivitas kepemimpinan modern. Kepemimpinan adat Semende di Desa Cahaya Alam yang berlaku terdiri dari 2 bentuk kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang mencakup satu desa dan kepemimpinan dalam keluarga atau sekarang disebut kepemimpinan Tunggu Tubang. Untuk pemimpin adat di dalam desa dipimpin oleh pesirah, untuk sekarang diganti ketua adat. Mekanismenya pemilihan pesirah sama dengan ketua adat dipilih berdasarkan musyawarah seluruh masyarakat. Sedangkan adat Semende yang diterapkan dalam keluarga atau adat Tunggu Tubang dipilih berdasarkan
garis keturunan, setiap adik atau kakak laki-laki tertua dari jalur ibu adalah pemimpinnya dengan gelar disebut dengan Maraje. Ada perbandingan lembaga kepemimpinan adat Semende tradisional dan kepemimpinan adat Semende di era modern sekarang ini. Kepemimpinan tradisional Semende mempunyai dua bentuk sistem kepemimpinan adat, yaitu kepemimpinan adat secara umum dan kepemimpinan keluarga. Kepemimpinan adat secara umum dipimpin oleh pesirah dan dibantu dengan ketiga wakilnya, yaitu wakil pertama ialah pembarap, wakil kedua kriye, dan wakil ketiga ialah penggawe. Lembaga kepemimpinan tradisional Semende bergabung dengan lembaga pemerintahan karena kriye pada masa itu merupakan bawahan dari pesirah. Sedangkan dalam kepemimpinan keluarga dipimpin oleh Maraje di bawah pengawasan Payung Jurai dalam mengawasi dan mengatur jenang Jurai, Tunggu Tubang, Anak Belai, dan Afid Jurai. Teori kepemimpinan modern banyak mengadopsi dari pemikiran Barat. Ini sejalan dengan teori kepemimpinan Barat. Teori-teori kepemimpinan Barat tersebut dibangun dari perspektif organisasional. Organisasi adalah sebagai kumpulan individu-individu yang sepakat bergabung dan mengupayakan pencapaian tujuan masing-masing melalui pencapaian tujuan organisasi. Kesimpulan, pembahasan ini menyatakan bahwa ibarat mata rantai yang tergerai panjang. Posisi generasi muda dalam masyarakat menempati posisi mata rantai yang paling sentral dalam artian bahwa pemuda berperan sebagai pelestari budaya, perjuangan, pelopor, perintis, pembaharuan melalui karsa, karya, dan dedikasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara ilmiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukan dalam kerja dengan praktik seperti pemagangan pada seseorang ahli seniman, pengrajin, atau praktisi. Kepemimpinan pada organisasi informal merupakan salah satu aspek penting bagi organisasi informal yang selalu menjadi determinan penting pula dalam pembahasan teori organisasi neoklasik. Baik, sekian pemaparan materi kami dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.